Halo semuanya. Kembali dengan aku, Hanifka Fitriani. Nah, apakah kalian tahu siapakah salah satu proklamator yang ada di Indonesia? Yap, betul sekali. Beliau bernama Muhammad Hatta. Apakah kawan-kawan penasaran dengan cerita kehidupannya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Hai, namaku Muhammad Hatta. Aku lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Aku tinggal di sebuah rumah kayu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahku bernama Haji Muhammad Jamil, sedangkan ibuku bernama Siti Soleha. Ayahku dibesarkan dalam lingkungan ulama Islam, sementara keluarga besar ibu merupakan para pedagang. Saat aku berusia 7 bulan, ayahku meninggal dunia. Sejak kecil, aku suka belajar. Aku sudah bisa membaca dan menulis sebelum masuk sekolah. Tak hanya itu, aku pun mempelajari bahasa Belanda dan senang mengaji. Selama 2 tahun, aku sempat belajar di sekolah rakyat. Guruku menyarankanku agar pindah ke sekolah Belanda karena aku pandai berbahasa Belanda. Aku pun menyetujuinya. Sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas, aku belajar di sekolah Belanda. Setelah lulus, aku belajar ilmu ekonomi di Nederland Handelshogeschool School, Rotterdam, Belanda. Kampus itu sekarang bernama Erasmus Universiteit. Sejak tinggal di Rotterdam, aku banyak bertemu dengan para pelajar dari Indonesia. Teman-teman, bagaimana kalau kita membentuk sebuah organisasi? Setuju, Hatta? Kita kumpulkan lebih banyak pelajar. Hahaha. Kami banyak berdiskusi hingga akhirnya membuat organisasi bernama Perhimpunan Indonesia. Dengan nama organisasi ini, kami ingin lebih berani menggunakan kata Indonesia. Selama ini, bangsa kita dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Pada 17 Januari 1926, aku terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Sejak itu, aku giat menyerukan cita-cita kemerdekaan Indonesia di negeri Belanda. Pada tahun 1926, aku mewakili organisasi untuk hadir di Kongres Demokrasi Internasional di Prancis. Di sana, aku memperkenalkan nama Indonesia. Aku juga beberapa kali hadir di pertemuan internasional untuk menyebarkan semangat perjuangan. Di sana, aku menyampaikan sikap anti penjajah. Aku juga giat memperkenalkan nama Indonesia lewat tulisan. Salah satunya lewat artikel yang diterbitkan The Socialist pada 8 Desember 1928. Aku sangat tertarik dengan ilmu ekonomi. Selama ini, Belanda tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Aku ingin membantu masyarakat agar sejahtera secara ekonomi. Wah, ya, kita harus memperjuangkannya. Aku banyak membantu dan memberikan pemikiran di bidang ekonomi dan kooperasi kepada masyarakat. Hingga akhirnya, aku disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Setelah menamatkan sekolah tinggi dagang, aku kembali ke Indonesia pada 5 Juli 1932. Aku sudah 11 tahun berada di Belanda.
kamu akan pulang ke Indonesia? Ya, aku rindu negaraku. Aku juga ingin membangun negaraku agar lebih maju. Saat berada di Indonesia, aku mendirikan partai. Partai ini bertujuan untuk mengajak banyak orang agar berjuang secara politik. Hal ini membuat Belanda jadi geram. Pada tahun 1933, aku mendengar kabar bahwa Soekarno ditangkap oleh pemerintah Belanda. Aku tidak bisa berdiam diri. Aku memberikan dukungan melalui tulisanku. Tulisanku dimuat di majalah Daulat Daraja. Aku berpesan kepada banyak orang untuk terus melanjutkan perjuangan Soekarno. Tulisanku itu membuat Belanda marah. Aku lalu diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Selama beberapa tahun, aku diasingkan di Irian dan Bandara Neira, Maluku. Aku tidak akan menyerah dan berjuang. Saat bebas dari pengasingan, aku kembali aktif di organisasi. Aku banyak berpidato dan membangkitkan semangat kemerdekaan. Aku lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada dikuasai penjajah. Pada masa perjuangan itu, aku banyak menjabat sebagai pemimpin di beberapa organisasi. Hingga suatu ketika, aku hendak dibuang oleh tentara Jepang ke Tokyo. Tujuannya agar aku tidak mengetahui perkembangan politik di Indonesia. Namun, usaha itu gagal. Aku juga terlibat aktif dalam persiapan kemerdekaan di Indonesia. Aku masuk dalam panitia 9 yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Aku akhirnya didorong untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Soekarno pada 17 Agustus 1945. Aku dan Soekarno pun dikenang sebagai proklamator Indonesia. Wah, kawan-kawan, ceritanya sangat menarik sekali ya. Pesan moral apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari buku ini? Kalau menurut aku bahwa berawal dari hobi belajar bahasa Belanda dan bergabung ke dalam organisasi pemuda akan menghasilkan sebuah perjuangan yang berarti bagi negeri ini dan ke depannya. Aku Alifka, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.